mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ini sebentar. Oke, silakan dimulai. Kita lanjutkan kepada kasus 3. Yang berperan sebagai coach adalah saya sendiri, Desi Dwi Setiarezi. Yang berperan sebagai coachinya Ibu Novria Dona, serta sebagai pengamatnya adalah Ibu Gana Rahayu. Di kasus 3, skenarionya adalah rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Baiklah, kita lanjutkan ke prakteknya, yaitu percakapan antara coach dan coachee. Dimulai atau diawali dari coach. Selamat pagi Bu Dona. Mengapa Bu Dona terlihat murung pagi ini? Oh, pagi kembali Bu Desi. Ini saya lagi banyak pikiran, beban pikiran yang harus saya ceritakan. Bagaimanalah solusinya nanti ya Bu Desi ya. Kira-kira apa itu yang sedang Ibu Dona pikirkan? Kalau boleh, waktu Bu Desi mau mendengar cerita saya. Ya, boleh, silakan. Ada apa ya Bu Dona ya? Enggak mengganggu jam pelajarannya. Oh tidak, hari ini saya yang mengajar di kelas, kebetulan guru mata pelajaran PADBP, pelajaran agama. Jadi kita bolehlah bercerita-cerita Bu Dona. Ada apa ya Bu Dona? Iya, pas waktunya Ibu ya. Kebetulan Ya. saya lagi kosong ya, dalam mengajar begini. Bu Desi tahu kan kemarin itu ada pengawas yang datang? Ada, yang saya tahu itu kan kemarin saya sedang mengajar. Jadi pas saya keluar kelas itu saya melihat pengawas sekolah. Jadi pengawas sekolah tersebut di kelasnya Bu Dona sedang apa ya? Nah, ini masalahnya Bu Desi. Kan kemarin saya disupervisi sama Bapak pengawas kita. Jadi mungkin Bapak itu kurang senang atau bagaimana ya dengan saya. Karena saya tidak menggunakan buku untuk belajar, saya hanya menggunakan media saja. Jadi kemarin setelah saya supervisi, dipanggillah saya sama Ibu Kepala Sekolah. Nah, ditegur. Kata Ibu Kepala Sekolah, nanya, mungkin kenapa kamu tidak menggunakan apa pas disupervisi sama pengawas, kata beliau kan. Jadi jawabnya karena saya udah menguasai materi Bu, kata saya kepada Bu Kepala kita kan Bu Desi. Jadi antara kepala sekolah dan pengawas mungkin kurang bersahabat lah, kurang senang lah, jadi saya mendapatkan keras gitu. Oh Bagaimana? begitu. Kalau saya boleh tahu, kemarin Bu Dona mengajar tanpa buku teks kan? Nah, apakah Bu Dona menggunakan buku sumber lainnya? Kalau saya cuman buku teks atau buku sumber lain bukan, cuman saya langsung aja menggunakan media alat gitu kan. Contohnya kan kemarin tuh saya kan materinya bola kecil. Jadi di bola kecil ini saya ambil bola kasti.
Jadi di pas itu saya suruh anak praktek, langsung saya terangkan, saya ginikan ke anak, cuma dijelaskan tanpa menggunakan buku teks. Jadi yang pengawas ini masih bagaimana ya Bu Desi, mengharuskan atau bagaimana lah istilahnya, saya kurang ngerti juga kan. Beliau menanyakan buku teks segala macam, tapi saya tidak menggunakan, saya malah ditegur. Gimana saya Oh, baiknya ke Bu Desi? oh seperti itu ya Bu Dona ya. Nah, Bu Dona orangnya sudah kreatif, sudah inovatif. Maksudnya di sini kan Bu Dona tidak menggunakan buku teks, tetapi Bu Dona melakukan kreativitas dengan menggunakan media lain, yaitu alat pembelajaran media lain pada bola kasti. Karena tidak ada bola kasti, Bu Dona melakukan inovasi-inovasi. Dengan apa Bu Dona melakukan inovasi tersebut? Kemarin itu saya langsung memodifikasi dengan menggunakan berupa kertas-kertas bekas ini, saya suruh gulung sama anak tuh, dibulat-bulatkan seperti bola. Jadi saya menggunakan itu aja. Belum ada di sekolah kami, kan mungkin sekolah kecil, untuk sticknya belum ada. Jadi saya menggunakan saja kayu yang agak panjang tapi kuat gitu. Cuman Bapak pengawas kurang respect kayaknya sama yang apa yang saya ajarkan tentang supervisinya gitu. Oh, kreatif sekali Bu Dona ya. Inovatif, Bu Dona sudah berani keluar dari zona nyaman dan melakukan perubahan. Nah, yang biasanya menggunakan buku teks, sekarang Bu Dona berusaha mencari sumber lainnya yang relevan dengan tetap mengacu pada kurikulum. Nah, menurut Bu Dona, apa kelebihan dari memodifikasi tersebut dibandingkan dengan buku teks sekolah yang sudah dibagikan dan diizinkan oleh kementerian? Oh begitu. Kalau biasanya ya Bu Desi, kalau buku teks itu cuman menonton, materinya seperti itu, gerakannya seperti itu aja. Jadi kemarin itu tujuan menarik perhatian anak ini lebih melakukan gerakan supaya makanya dimodifikasi seperti itu. Nah, hebat Bu Dona ya. Bu Dona bisa menggunakan sumber-sumber lain tersebut sesuai dengan kemajuan zaman saat ini dan mudah dipahami oleh murid sehingga meningkatkan minat belajar murid. Nah, sebenarnya Bu Dona sudah menunjukkan pembelajaran yang baik untuk murid. Namun, ini namunnya Bu Dona ya. Pada saat Bu Dona memberikan penjelasan kepada pengawas sekolah, mungkin Bu Dona, mungkin alasan Bu Dona tersebut tidak bisa diterima oleh pengawas sekolah. Atau mungkin juga nada suara Bu Dona agak tinggi pada saat menjelaskan kepada pengawas sekolah. Nah, menurut Bu Dona, nada suara Bu Iya, sama pengawas tidak konfirmasi bahwa saya tidak menggunakan ini. Emang sih saya tidak langsung menemui Bapak itu sebelum melakukan supervisi. Saya hanya karena ingin disupervisi, terlalu semangatnya disupervisi, jadi kita ingin melihatkan betapa semangatnya kita mengajar tanpa itu ada yang modern seperti zaman yang sekarang. Emang ya Bu Desi, ini salah saya. Terus saya harus bagaimana ya Bu Desi sama kepala sekolah dan pengawas? Iya, Bu Dona sudah bagus. Pengawas sekolah memberi saran untuk perubahan kita dari yang baik ke yang lebih baik ya Bu Dona ya. Namun hubungan kita dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah harus dijaga dengan baik. Nah, untuk menjaga hubungan baik tersebut, kalau sekarang kan lagi sedih ya, pasti ada rasa-rasanya gimana gitu kepada kepala sekolah dan pengawas. Iya, nah apa rencana Bu Dona selanjutnya supaya hubungan baik Bu Dona ini kembali baik dengan pengawas dan kepala sekolah? Itu Bu Desi, itu yang saya bingungkan sekarang, bagaimana ya saya harusnya biar tidak kena tegur keras lagi sama pengawas dan kepala sekolah. Apa saya minta ulang lagi supervisinya Bu Desi? Gimana Bu Desi? Mohon solusinya dong. Kalau di sini kita kan bercakap-cakap ya Bu Dona ya. Saya belum mahir untuk memberikan solusi kepada Bu Dona. Nah, dalam rangkaian cerita-cerita kita tadi, Ibu Dona itu kan sudah bagus, sudah lebih baik, namun kepala sekolah mungkin dengan laporan pengawas sekolah tadi, jadi kepala sekolah ini melakukan konfirmasi lagi kepada Ibu Dona. Bu Dona dipanggil, Bu Dona ditegur. Nah, untuk menjaga hubungan baik Bu Dona, ini hubungan baik Bu Dona ya,
Ibu Dona dengan kepala sekolah, pengawas sekolah, apa rencana aksi Bu Dona selanjutnya? Kalau sekarang kan Iya, kalau begini bagaimana baiknya ya Bu Desi? Kalau nanti pas jam istirahat, saya temuilah Ibu Kepala Sekolah, gimana ya baiknya menurut Bu Desi? wah, ide yang bagus juga itu Bu Dona. Kalau Bu Dona menemui kepala sekolah itu tujuannya untuk apa ya? Mau minta maaf sama Ibu tuh, karena Ibu tuh juga kena tegur karena gara-gara saya, jadi saya merasa bersalah, jadi ingin minta solusi atau bagaimana. Jadi apa yang harus saya lakukan ini Bu Desi? Saya jadi bingung sendiri. Berarti kalau menurut Bu Dona tadi kan Bu Dona minta maaf ya. Itu bagus sekali Bu Dona. Bu Dona sudah ada rencana aksi dan tanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi secepatnya. Mudah-mudahan hubungan Bu Dona dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah kembali seperti biasanya. Dan Bu Dona bisa nyaman lagi dalam bertugas. Tadi Bu Dona kan, iya. Berarti Gitu kan ya, Bu. iya. Seperti itu Bu Dona. Mudah-mudahan untuk selanjutnya hubungan Bu Dona dengan kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun rekan-rekan kerja yang lainnya kembali seperti biasanya. Bu Dona bisa nyaman dalam bertugas, Bu Dona bisa semangat lagi dalam bertugas untuk mencerdaskan anak bangsa. Apalagi Bu Dona guru olahraga. Guru olahraga itu memang harus kreatif dan inovatif. Iya Bu Desi, sekarang pikiran saya dengan bercerita sama Bu Desi sudah mulai terbuka lagi, hati saya sudah mulai tidak ada keraguan lagi untuk menemui kepala sekolah. Dari kemarin-kemarin saya sih masih ragu untuk menemui beliau, takut lagi kan, masalahnya kita kan harus bagaimana gitu kan, Bu Desi paham kan sama keadaan sekolah kita. Iya Bu Dona. Terima kasih banyak Bu Desi saran dan masukannya. Sama-sama Bu Dona. Terima kasih kembali. Semangat, semangat. Mari kita kembali bekerja. Pasti ya, bekerja dan bekerja. Iya. Baiklah, demikianlah tampilan dari praktik coaching dari kelompok 1 kasus 3.